Oke, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Octavianus Budiman Hibur. Video ini merupakan video untuk ujian UTS mata kuliah Mariologi. Pada video ini saya membahas tentang dogma Maria dikandung tanpa noda. Oke, mari kita mulai. Hal pertama yang perlu kita ketahui adalah apa itu arti kata dogma. Nah, kata dogma ini secara etimologis dia berasal dari bahasa Yunani yang berarti pendapat atau pandangan. Nah, dalam bahasa Yunaninya dogmatika. Nah, kata dogma ini juga berarti keputusan atau apa yang sudah diputuskan baik oleh seorang ataupun keputusan bersama melalui persidangan atau kesepakatan. Keputusan ini biasanya diumumkan, maka arti kata dogma menjadi peraturan, perintah, pengumuman, dan sebagainya. Arti dogma dalam kata kerjanya dogmatio, yaitu merumuskan suatu pendapat, dalil suatu ajaran, mengumumkan suatu keputusan atau perintah. Orang-orang Yahudi menggunakan kata dogma dalam bidang keagamaan, misalnya aturan-aturan, hukum-hukum sebagaimana terdapat dalam Perjanjian Lama yang kita kenal sebagai hukum Taurat. Para rasul juga menggunakan istilah dogma. Dalam Perjanjian Baru, istilah dogma berarti hukum-hukum, perintah-perintah atau peraturan-peraturan dari pihak pemerintah. Di kalangan jemaat Kristen, istilah ini digunakan untuk ajaran yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus. Demikian arti kata dogma menjadi arti yang sekarang, yaitu suatu dalil ajaran, suatu rumusan tentang suatu kebenaran keagamaan, suatu pasal kepercayaan dalam gereja Katolik. Jadi dogma ialah ajaran kebenaran yang mengisi pengakuan iman gereja Katolik. Nah, latar belakang dogma Maria dikandung tanpa noda. Dogma Maria dikandung tanpa noda dosa secara resmi diproklamasikan oleh Paus Pius ke-9 pada tanggal 8 Desember 1854 dalam bula Ineffabilis Deus atau Allah yang terselami. Dogma ini menyatakan dengan tegas bahwa Maria dikandung tanpa noda dosa asal. Maria dikandung tanpa noda apapun. Nah, dogma ini juga telah dirintis oleh Paus Sixtus ke-4 pada abad ke-15 dan yang diteruskan sampai pada zaman Paus Pius ke-9 abad ke-19. Sesungguhnya pengajaran tentang dogma ini sudah diyakini oleh gereja sejak awal, seperti yang dinyatakan oleh Santo Efraim abad ke-4 dan Santo Agustinus pada abad ke-5 dengan dasar pemikiran yang bertolak pada pemikiran Santo Irenaeus abad kedua. Banyak di antara kita mungkin bertanya, mengapa dogma tentang Maria dikandung tanpa noda baru didefinisikan oleh gereja Katolik pada tahun 1854 atau pada abad ke-19. Mungkin dogma ini hanya rekayasa diri manusia semata. Walaupun baru didogmakan pada abad ke-19, dogma Maria dikandung tanpa noda mempunyai pendasaran yang sangat jelas dan sangat kuat, baik dari kitab suci maupun dari tradisi gereja yang sudah berakar dari abad-abad awal gereja. Kitab suci menjadi dasar pertama dari dogma Maria dikandung tanpa noda, bahwa Maria telah dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi bunda Allah Putra. Maria juga adalah perempuan yang disebutkan dalam kitab suci Perjanjian Lama, Kejadian 3 ayat 15. Maria dikandung tanpa noda bukan karena karunia yang ia peroleh dari kedua orang tuanya, melainkan karena Maria sendiri telah dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi tabut perjanjian baru bagi Allah Putra. Maria menjadi Hawa baru yang lahir ke dunia tanpa noda dosa. Maria menjadi tempat kediaman Allah, bait suci Allah. Apa yang menjadi tempat Allah adalah kudus, suci, tak bernoda dan tak bercela. Tempat itu akan penuh dengan rahmat Allah dan kudus bagi Allah. Maka
Maria yang dikandung tanpa noda dosa diproklamasikan oleh Paus Pius ke-9 bukan tanpa alasan, melainkan dengan berbagai alasan dan dasar yang jelas. Nah, lalu sumber iman dogma Maria dikandung tanpa noda, yang pertama itu kitab suci, kitab Kejadian 3 ayat 15. Dalam ayat ini Allah mengadakan permusuhan antara perempuan dan iblis. Perempuan yang dimaksud ialah Bunda Maria. Penolakan atau perlawanan total Maria dengan iblis merupakan gambaran dari Maria yang murni dan terbebas dari noda dosa asal dan dosa manapun. Lalu Keluaran 25 ayat 1-30, Bilangan 17 ayat 10, Ibrani 9 ayat 4-5. Ketiga kitab di atas menunjukkan betapa Allah sungguh menghendaki kemurniannya, menghendaki kemurnian tabut perjanjian lama. Hal yang sama juga Allah menghendaki kemurnian Bunda Maria, sang tabut perjanjian baru yang akan mengandung Allah Putra. Lalu dalam Injil Lukas 1:28, salam wahai engkau yang dipenuhi rahmat. Arti dari kepenuhan rahmat ialah tiada ruang bagi dosa, cacat, celah, dan noda. Jadi, dalam diri Maria hanya ada rahmat Allah yang kudus, suci, dan murni, karena ia dipenuhi oleh rahmat Allah. Lalu, kitab Ibrani 7:26, Kristus adalah sang imam besar yang tanpa noda, terpisah dari orang-orang berdosa, sehingga ia tidak mungkin lahir dari rahim seorang yang masih terikat oleh dosa. Wahyu 12:1-6. Bunda Maria digambarkan sebagai perempuan yang melahirkan seorang anak laki-laki yang menggembalakan semua bangsa serta yang akan mengalahkan iblis. Lalu sumber yang kedua, tradisi suci. Nah, yang pertama Santo Hippotius pada tahun 170-235 Masehi. Maria yang seluruhnya kudus dan tetap perawan. Lalu Origen tahun 244 Masehi. Bunda perawan dari Putra Tunggal Allah disebut sebagai Maria, yang layak bagi Tuhan, yang tidak bernoda dari yang tak bernoda, hanya satu-satunya. Lalu Santo Efraim, engkau sendiri dan bundamu adalah terindah daripada semua yang lain, sebab tidak ada cacat celah di dalammu dan noda dosa pada bundamu. Lalu Santo Athanasius, Maria adalah perawan yang terberkati, tempat kediaman Sang Sabda Allah. Lebih besar dari semua ciptaan, Maria juga tabut perjanjian emas yang berisi mana yang sejati, yaitu daging di mana kealahan tinggal. Lalu Santo Ambrosius, Maria seorang perawan yang tidak saja tidak bernoda, tetapi perawan yang oleh Allah telah dibuat tidak tersentuh dosa dan bebas dari setiap noda dosa. Lalu Santo Gregorius dari Nasianza, Yesus dikandung oleh seorang perawan, telah dimurnikan oleh Roh Kudus jiwa dan tubuhnya, sebab seperti halnya persalinannya layak menerima penghormatan, maka keperawanannya layak menerima penghormatan yang lebih besar. Santo Agustinus, sebab Maria telah mengandung dan melahirkan dia yang sudah pasti tidak berdosa sama sekali. Santo Theodotus, seorang perawan yang tidak berdosa, tak bernoda, bebas dari cacat celah, kudus dalam jiwa dan raga, seperti setangkai lili yang berkembang di antara semak berduri. Lalu Santo Proklus dari Konstantinopel 446 sebelum Masehi. Seperti Yesus yang membentuk Maria tanpa noda dari dirinya sendiri, maka ia dilahirkan tanpa meninggalkan dosa. Santo Severus, Maria murni dari segala dosa dan ia tanpa noda dosa. Yang terakhir dari Santo Yohanes dari Damaskus, engkau yang dijaga tanpa noda, sebab dengan kodratmu ini engkau menjadi Bunda Allah. Sumber yang ketiga, Magisterium. Yang pertama, Konsili Trente tahun 1545 sampai 1563.
Rahmat kudus dari Allah telah diberikan kepada perawan Maria sehingga ia dapat menghindari semua dosa. Lalu Paus Pius ke-9 dalam rumusan dogma Maria dikandung tanpa noda menyebutkan bahwa Bunda Maria oleh karena jasa Kristus dibebaskan dari dosa asal. Lalu Paus Pius ke-12 dalam Mystic Corporius Christi mengajarkan bahwa Maria tidak tersentuh semua dosa, baik dosa asal maupun dosanya pribadi. Lalu dalam Konsili Vatikan kedua kembali mengajarkan tentang kesucian Maria. Yang pertama, Lumen Gentium 56. Perawan Maria sejak saat pertama dalam rahim dikaruniai dengan semarak kesucian yang istimewa. Ia diberi salam oleh malaikat pembawa berita dan disebut penuh rahmat. Lukas 1:28. Tak terhambat oleh dosa manapun, ia memeluk kehendak Allah yang menyelamatkannya. Lalu Lumen Gentium 59, perawan tak bernoda yang tidak pernah terkena oleh segala cemar dosa asal. Lalu Katekismus Gereja Katolik juga menyatakan perawan suci Maria sejak saat pertama terkandungnya oleh rahmat yang luar biasa dan oleh pilihan Allah yang Maha Kuasa karena pahala Yesus Kristus, penebus umat manusia, Maria dibebaskan dari noda dosa asal. Lalu KGK 492, Maria sejak dikandung dikaruniai cahaya kudusan yang istimewa, yang hanya terjadi berkat jasa Kristus. Allah telah memilih dia sebelum dunia dijadikan, supaya ia kudus dan tidak bercacat di hadapannya. KGK 493, karena rahmat Allah, Bunda Maria bebas dari setiap dosa pribadi seumur hidupnya. Lalu KGK 411, kemenangan yang diperoleh oleh Kristus atas dosa diperuntukkan bagi Maria sebagai yang pertama, dan atas cara yang luar biasa, ia dibebaskan secara utuh dari tiap noda asal. Dan oleh rahmat Allah yang kudus, Maria tidak melakukan dosa apapun selama seluruh kehidupannya di dunia. Lalu KGK 508. Sejak saat pertama Maria dikandung oleh ibunya, Maria dibebaskan seluruhnya dari noda dosa asal, dan sepanjang hidupnya ia bebas dari setiap dosa pribadi. Nah, ini refleksi pribadi saya. Maria, Bunda Allah yang kudus itu dikandung tanpa noda dosa. Ia sejak pertama dalam rahim ibunya dikaruniai semarak kesucian yang sangat istimewa. Sejak pertama dikandung, Maria yang terberkati karena rahmat dan hak istimewa Tuhan yang Maha Kuasa, yang mengikat jasa Yesus Kristus, Juru Selamat manusia, dibebaskan dari noda dosa asal. Ajaran iman serta gereja mengatakan bahwa Allah tidak dapat bersatu dengan dosa. Maria mengandung Allah Putra dari Roh Kudus, sehingga Maria harus menyediakan rahim yang tidak bernoda. Hal ini bukan karena orang tua Maria, melainkan dari kehendak Allah sendiri. Karena orang tua Maria tetaplah orang biasa pada umumnya yang berdosa dan memiliki dosa asal. Dogma yang diproklamasikan pada 8 Desember 1854 oleh Paus Pius ke-9 bukanlah dogma atau ajaran dadakan atau ajaran kagetan, melainkan sudah diajarkan oleh para bapak gereja sejak lama, bahkan sejak abad awal-awal kemunculan gereja. Gereja Katolik tidak pernah merubah, menghapus atau menambah pengajaran yang ada padanya sejak dari gereja awal, namun hanya menjaga dan mempertahankannya. Lalu tradisi suci dan kitab suci bagi orang Katolik adalah sama pentingnya, karena berasal dari Allah sendiri, bukan karena imajinasi manusia semata. Bunda Maria sendiri menyatakan dirinya sebagai Immaculata Conception. 4 tahun setelah dogma Maria dikandung tanpa noda dosa, Bunda Maria menampakkan dirinya di Lourdes, Prancis pada tahun 1858. Penampakan ini terjadi 18 kali kepada seorang gadis 14 tahun yang bernama Bernadette Sorbrouse.
Gereja Katolik telah meresmikan dan mengakui penampakan ini sebagai penampakan yang otentik. Dalam penampakan itu yang ke-16, Bunda Maria menyatakan dirinya sebagai perawan yang dikandung tanpa noda dosa atau Immaculata. Pernyataan dari Bunda Maria ini mengkonfirmasikan ajaran dari Paus Pius ke-9. Dengan demikian juga Bunda Maria membuktikan kebenaran ajaran tersebut. Yesus terpisah dari orang berdosa. Maria mengandung dan melahirkan Yesus. Haruslah orang yang suci, tak bernoda, tak bercacat celah. Sebab Yesus tidak mungkin lahir dari rahim yang masih terikat dengan dosa. Sebab Yesus terpisah dari dosa. Bunda Maria juga disebut sebagai perempuan yang melahirkan seorang putra yang akan mengalahkan iblis. Maria sebagai Hawa baru yang mendampingi Yesus sebagai Adam baru dalam karya penyelamatan Allah. Maria sebagai tabut perjanjian baru. Betapa Allah sungguh menghendaki kemurnian tabut perjanjian tersebut. Dan semuanya itu terpenuhi dalam diri Bunda Maria yang adalah tabut perjanjian baru. Bunda Maria juga disebut sebagai penuh rahmat. Saat menerima kabar dari malaikat Tuhan, kepenuhan akan rahmat Allah menegaskan pada kita bahwa tiada tempat bagi dosa dalam diri Maria, sebab rahmat Allah memenuhi jiwa dan raganya. Bunda Maria yang tak bernoda tidak hanya untuk melukiskan keistimewaannya, tetapi untuk memberi gambaran bagi gereja. Seperti Maria, gereja harus tak bernoda. Hal ini telah diungkapkan oleh Paulus bahwa Kristus telah menempatkan gereja di hadapannya dengan kemurnian tanpa cacat celah, supaya gerejanya kudus dan tidak bercela. Jadi kita sebagai anggota gereja diajak untuk melihat Maria sebagai teladan. Kita harus terus berjuang mengalahkan hawa nafsu atau iblis dalam kehidupan sehari-hari. Dan dalam semuanya itu kita harus terus mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Sekian dan terima kasih.